Selamat datang kembali di video tugas praktikum basis data saya. Pada kesempatan kali ini, saya, Dena Mulyana, dengan NIM 0529678862 akan mendemonstrasikan dua materi penting dalam pengolahan database. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum transaksi, meliputi commit, rollback, set point, dan trigger. Dan yang kedua, kita akan mempraktekkan basis data terdistribusi dengan melakukan replikasi data dari exam yang ada di Windows ke exam yang ada di Ubuntu menggunakan VMware. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, sebelum itu, pastikan dulu untuk exam-nya sudah dijalankan ya di Apache dan di MySQL. Oke, di video sebelumnya, di tugas 2, kita sudah membuat database rumah sakit dengan beberapa tabel, ada administrator, daftar dokter, dokter admin, terus ada pasien dan pasien dokter. Nah, untuk pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang transaksi. Kita akan langsung ke tugas pertama, yaitu kita akan demonstrasikan tentang commit ya. Nah, commit sendiri itu adalah sebuah perintah untuk menandakan bahwa transaksi itu telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke. Nah, kita akan membuat store procedural untuk dengan perintah commit yang untuk memasukkan data tabel pasien ya di sini. Kita ke routines. Kita ke routine. Kita create new routines. Kita kasih nama transaksi 1. Kita bikin procedural di sini. Parameternya kita hapus saja. Kita bikin definition. Bikin. Kita sudah selesai membuat rutinnya untuk prosedur insert dan caleg ya, tapi tanpa commit ya di sini. Kita akan coba ya untuk insert value Tito dengan nama pasien Tito, apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Oke, di sini kita sudah ada transaksi 1 ya di sini. Kita akan coba execute untuk transaksi satunya. Dan oke, berhasil ya. Ada ID pasien nomor 9 dengan nama Tito nih. Berhasil, tapi karena kita tanpa commit, seharusnya tidak ada di tabel pasien. Mari kita cek ya. Nah, nggak ada ya di tabel pasien. Jadi tanpa commit, suatu transaksi itu tidak akan berhasil ya, tidak akan masuk ke save ke dalam table ya. Kita akan membuat satu transaksi lagi dengan yang sama, cuma bedanya kita akan mengcommit transaksi tersebut ya. Kita akan balik lagi ke routines. Kita akan membuat transaksi 2 ya di sini yang sudah di-commit ya. Sebelum itu kita edit dulu. Kita ambil data transaksi pertama tadi ya. Oke. Kita akan membuat transaksi kedua ya di sini yang akan di-commit. Transaksi. Oke, di sini parameternya dihapus saja. Terus kita paste transaksi pertama tadi. Oke, yang ngebedain di sini kita akan tambahin commit. Di sini akan tambahin commit ya. Kita langsung go. Nah, di sini maka dari itu sekarang di routines kita punya dua transaksi ya namanya. Ada transaksi 1 yang tadi tanpa commit dan transaksi 2 yang ada commitnya. Kita akan call, kita akan execute transaksi kedua yang ada commitnya ya. Oke, berhasil. Sekarang Tito itu ID pasiennya 10 ya. Kita akan langsung cek ke pasien, tabel pasien. Dan berhasil ya, Tito itu sudah ada ID 10 untuk si Tito. Nah, jadi ini sudah berhasil disimpan ke dalam tabel. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah membuat commit ya, kita akan kita akan membuat pernyataan rollback. Oke. Rollback sendiri itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan pada sistem. Namun perlu diingat ya, untuk rollback sendiri akan berpengaruh jika perintah yang sedang dijalankan belum di-commit. Misalkan kita akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy. Kita akan mengubah nama pasien Poppy menjadi Danar ya, menjadi Danar dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Oke, kita akan balik lagi ke routines ya. Kita akan balik lagi ke routines, kita akan membuat transaksi 3.
Oke, kita sudah membuat transaksi 3 ya di sini. Di sini kita akan membuat satu transaksi dengan update nama pasien yang tadinya Poppy jadi Danar, yaitu ID pasien Poppy tadi 7 ya. Kita akan merollback dan juga mengcommit. Nah, apakah berhasil si Poppy ini berubah jadi Danar atau enggak ya? Kita cek. Oke, kita sudah berhasil ya prosedur transaksi ketiga sudah kita akan coba execute ya untuk transaksi ketiga tadi untuk menguji rollback. Oke, nggak berhasil ya di sini kita lihat Poppy masih namanya Poppy bukan si Danar ya. Jadi berhasil ya untuk rollback. Kita akan coba uji transaksi lagi. Kita akan membuat transaksi keempat. Misalkan dilakukan perintah insert data baru ke tabel pasien ya. Dan pada pasien ketujuh akan dilakukan perubahan data. Nama pasien menjadi Septian, namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan data nama pasien Septian ya. Kita akan coba ya untuk transaksi keempat ini. Kita bikin rutin, kita bikin transaksi. Oke, kita sudah berhasil bikin transaksi keempat ya. Transaksi keempat ini kita akan yang tadi kita akan insert into pasien dengan nama Hanif ya. Terus tapi kita rollback. Habis itu kita update pasien yang ID pasiennya 7 yaitu si Poppy jadi Septian ya, yaitu dan terus kita commit dan kita cek apakah berhasil atau enggak ya untuk pengujian transaksi keempat. Oke, kita sudah berhasil. Kita akan execute transaksi keempat. Oke, berhasil ya. Untuk yang insertnya tidak ada, tapi untuk si Poppy sekarang udah jadi Septian ya namanya. Kita cross check lagi di pasien. Di pasien juga sudah ya. Oke, berikutnya kita akan membuat checkpoint. Checkpoint sendiri adalah merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah pembatalan atau pengembalian suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalkan ada 3 buah data nih ya, akan dimasukkan ke dalam basis data. Kita akan buat transaksi prosedur baru. Oke, kita sudah membuat transaksi 5 prosedur transaksi 5. Di sini kita akan menginsert Hanif. Setelah menginsert Hanif, kita akan membuat checkpoint poin 1 ya di sini. Dan juga kita akan menginsert Tina, kita akan rollback ke habis sudah menginsert Tina, kita akan rollback ke set point pertama. Habis itu kita akan insert Lutfi dan kita akan commit. Kita langsung buat aja ya. Oke, kita akan coba call ya untuk transaksi 5 ini. Kita akan execute. Dan berhasil ya di sini. Ada Hanif sama ada Lutfi. Jadi dari transaksi 5 ini kita bisa lihat nih, ternyata data yang masuk ke dalam basis data itu hanya 2, yaitu si Hanif sama si Lutfi. Sedangkan untuk yang tadi, sedangkan untuk si sorry, kita lihat nih. Hanif dan Lutfi, sedangkan untuk si Tina ya, di sini untuk si Tina itu tidak masuk ke dalam basis data karena kena rollback ya di sini. Di sini ada rollback sampai sini gitu. Jadi ini nggak termasuk, ini cuma masuk Hanif dan Lutfi. Oke, berikutnya kita akan menjalankan fitur trigger, perintah trigger. Trigger sendiri itu perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data yang digunakan untuk insert, update, dan delete. Event-event tersebut bisa ditambahkan sebagai kata kunci pemicu ya, sebagai trigger. Oke, sebelum itu kita akan membuat beberapa tabel pendukung ya untuk bisa menjalankan trigger ini. Kita akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, kita sudah berhasil ya membuat 2 tabel baru, yaitu obat dan transaksi obat ya. Kemudian kita akan mencoba menambahkan relasinya ya.
Oke, sudah berhasil ya untuk membuat relasi antara transaksi obat ke obat ke pasien ya. Sebelum itu kita akan menginsert data obat terlebih dahulu ya di sini. Oke, kita sudah berhasil membuat data di tabel obatnya. Di sini ada tiga, ada amoksasilin, amoxicillin, betadine ya dengan harga sebagai berikut dan stoknya sebagai berikut. Oke, kita akan membuat trigger di sini untuk ngelihat apakah seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat dan atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Kita akan trigger, kita akan membuat create new trigger baru ya di sini. Kita akan membuat trigger jual. Kita cek transaksi obat untuk tabelnya. Kita after transaksi obat ini berarti after insert. Jadi kita akan buat trigger jika ada di tabel transaksi obat, jika ada insert setelah after, maka akan menjalankan fungsi ini gitu. Oke, jadi kita akan cek ya di sini. Kita akan mengupdate stok obat ya. Oke, di sini kita udah selesai ya untuk membuat trigger. Kita akan coba melakukan satu transaksi ya. Kita akan membuat transaksi obat. Kita insert data baru. Kita akan ngecek si Joko. Kita akan tambahin amoxicillin dengan jumlah 5. Kita akan kasih Joko itu harganya 15.000. Kita go, maka berhasil ya di sini kita browse. Kita udah ada ini Joko 15.000. Nah, maka kita bisa lihat nih di tabel obat harusnya sudah berkurang. Amoxicillin jadi 15. Tadi kan kita set 20 ya. Berikut adalah transaksi. Berikutnya kita akan masuk ke basis data terdistribusi ya. Oke, kita akan membuat replikasi untuk di Windows ke Ubuntu di PHP MyAdmin ya. Oke, pertama-tama kita akan ke bagian menu replication di sini di Windows ya. Di sini kita akan membuat configure it di primary replication. Kita klik it. Nah, di sini kita pilih yang ignore all database. Terus kita pilih yang rumah sakit. Nah, sebelum itu harap ini di copy dulu ya. Kita simpan di notepad. Oke. Tapi jangan dulu pencet dulu ya. Kita ke exam ya. Terus kita klik config di MySQL, kita ke my ini. Nah, di sini kalian tambahkan yang tadi di save itu ya. Nah, terus kita save di sini. Nah, setelah di save di sini, kita akan merestart service MySQL-nya ya dengan cara stop dan start. Oke, setelah selesai merestart, kita akan balik lagi ke PHP admin-nya. Di sini kita langsung klik go ya. Nah, di sini sudah selesai ya, application-nya sedang dalam tahap proses. Oke, berikutnya kita akan membuat user-nya ya, user untuk mengakses dari Ubuntu ke PHP admin ini. Kita ke service, kita ke servernya, kita bikin user account di sini. Di sini kita bikin add user account. Di sini kita tinggal buat ya username-nya, misalkan Dana. Host ini kita akan isi dengan alamat komputer klien ya, yang akan menerima data replikasinya ya. Kalau di saya ini oke, terus di sini kita tambahkan passwordnya.
Terus di sini, di administration kita klik yang replication client dan replication slave. Terus kita go. Oke, di sini sudah terlihat ya user dana ini untuk replication ya. Oke, berikutnya kita akan ekspor database rumah sakitnya, kita akan ekspor. Terus kita akan import ke dalam Ubuntu-nya ya. Oke, nah kita udah di Ubuntu. Di sini kita sudah ada ya rumah sakitnya yang hasil eksporan kita. Habis itu kita akan menjalankan server exam-nya di Ubuntu dan kita akan buka PHP admin-nya ya di sini. Terus kita akan membuat table membuat database rumah sakit di sini. Kita create, terus kita import database yang tadi kita sebelumnya sudah ekspor ya di Windows. Terus kita import. Oke, untuk tabel rumah sakit sudah selesai, di sini sudah ada datanya. Kita akan langsung ke bagian replicate ya di Ubuntu. Nah, di replicate sendiri kita akan melakukan replicate replication ini ya di sini. Kita akan configure ini. Nah, di sini kita akan mengisi tadi dana username-nya, terus passwordnya sesuai, dan hostnya ya di sini. Kita akan membuat configuration dulu. Kita akan mengubah config-nya di exam di Ubuntu. Kita ke myCNF yang ada di OPT, LAM, dan etc. Kita akan nambahin di sini ya. Kita akan ubah. Ini kita hapus untuk pagernya, terus kita tambahkan server ID sesuai dengan notepad-nya ya, yang tadi kita sudah save sebelumnya. Oke, setelah berhasil ya di sini. Setelah kita menambahkan ini, jangan lupa di save, terus kita balik lagi ke examnya, kita restart terlebih dahulu untuk database ya. Ini berikutnya, setelah selesai, sudah service kembali, kita balik lagi ke PHP admin-nya, terus akan kita tekan go. Nah, di sini akan di connection service disable, enable all server PHP admin. Kita akan mengubah configuration di PHP admin-nya ya, di libraries. Kita akan ke OPT, kita ke LAM di sini, kita ke PHP admin, kita ke libraries, kita ke default, config default. Nah, di sini kita akan mengubah allow bitrate servernya jadi true ya. Nah, di sini udah true, jadi kita langsung next ya. Oke, setelah selesai kita akan buka terminal ya. Kita akan ke cd opt lam, kita ke bin di sini, kita sudo, kita sudo mysql/u, kita akan masuk ke MariaDB-nya ya di sini. Di sini kita akan cek show status lab. Di sini nggak ada ya yang aktif ya, tidak aktif slabnya, jadi kita bisa klik change master to.
Untuk master log file kita samain dengan yang ada di uh, Windows ya untuk replicate-nya. Kita buka di sini. Oke, kalau sudah kita akan langsung oke. Terus kita akan start Slack di sini. Oke, kita akan kalau sudah di start Slack di sini akan muncul ya untuk Slack IO running-nya sama Slack SQL running-nya sudah yes dua-duanya ya. Berarti ini menandakan bahwa dari Ubuntu ke Windows itu sudah koneksi ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengujian replikasi ya. Kita akan buka Windows-nya. Di sini kita akan ke menu tabel obat. Oke, kita akan di tabel obat kita akan coba menambahkan satu data baru ya di sini. Kita insert di sini, kita coba kasih obat A004 di sini. Kita kasih nama obatnya flu. Harganya 2000. Stoknya 10. Kita go. Oke, di sini sudah masuk ya untuk obat flu. Seharusnya kalau slide-nya sudah berhasil di Ubuntu untuk stok obat juga akan bertambah ya. Oke, sudah nih ya, sudah ada flu, sudah sesuai dengan yang ada di Windows. Maka hasilnya akan secara otomatis sama persis ya di sini. Kita coba lagi, kita edit obat flu-nya ini jadi harganya 5000. Kita go. Seharusnya di ini juga akan berubah jadi 5000. Kita refresh ya. Sorry, kita refresh di sini. Harusnya ini akan berubah jadi 5000. Sudah berubah ya jadi 5000 untuk di sini. Jadi ini sudah sesuai ya. Oke, demikian demonstrasi praktek basis data kali ini. Kesimpulannya kita telah belajar tadi cara mengamankan integrasi data menggunakan transaksi, serta mendistribusikan data antara sistem operasi berbeda ya, menggunakan aplikasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah perkataan. Sampai jumpa.